Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak dingin Zena. Ulang Zena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Shadaqallahu azim. Puji syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi subuh yang berbahagia ini kita hadir di masjid yang kita cintai ini. Kita dibangunkan oleh Allah ketimbang banyak orang yang tinggal di sekitar kita. Kita termasuk orang yang dipilih, yang dibangunkan oleh Allah. Ini menunjukkan cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan di pagi ini, tentu sampai kita tidur kembali nanti, diterima oleh Allah. Amin. Nggak semangat amin ya. Amin. Dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Andaikan saya mati siang nanti masuk surga, capek amin. Takut mati ya nak. Salawat beri salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pengurus masjid yang saya hormati, guru-guru kita, boya-boya kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah. Pagi ini sebenar jadwalnya Ustadz Dasril. Nah, ya. Tapi ada juga bagusnya, karena Sabtu keempat jadwal saya, tapi tidak bisa mengisi itu, karena tabrakan dengan tampil lain kan. Jadi ganti malam kini Ustadz Pais ya. Nah, nanti dicing aja. Baik ibu-ibu bapak ya, berapa bulan yang lalu ceramah subuh kita membahas sholat khusyuk. Nah, ya. Dasarnya kemarin itu surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh menang. Nah, ini Allah yang menyatakan ini ya. Sungguh menang orang-orang yang beriman itu. Siapa orangnya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk sholatnya ya. Mungkin kepada guru-guru kita yang hadir, beliau-beliau lebih maaf dulu ya. Atau Bapak Sado,
Kita tidak menggurui pikuk lupo menganan. Tak kalau menjagoan ke itu kan. Nah ini ya. Yang pertama, sholat khusyuk itu wuduknya harus sempurna. Itu kan. Nah, di wuduknya harus sempurna. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama, niat. Kalau dalam Al-Quran hanya 4 itu, yang dijelaskan surat Al-Maidah ayat ke-6 itu ya. Yang kedua, fagsilu wujuhakum, membasuh muka. Ya. Barangkali Ibu, barangkali masuk muka 3 ya. Ya. Dibasuh muka 3 kali. Yang wajib 1. Ya, 1 wajib, 2 sunat, 3 sunat, 4 makruh. Nah. Maka basuh yang pertama karena ya wajib harus sempurna. Ya. Bisa tagak tuh guys. Ya. Baik ibu bapaknya. Nah. Enggak pakai mic, enggak pakai. Pakai tonggal. Oh, banyak tali. Jadi ibu-ibu ya, karena yang pertama itu wajib, yang pertama itu harus sempurna. Ya contohnya ya, fagsilu juga membasuh, beda makna dengan wamsahu ya. Nah, ya. Kalau fagsilu membasuh, maka seluruh air yang tidak tampung kan, itu harus kita ke muka. Jadi basuh yang pertama itu harus merata. Ya. Kita yakini tidak ada pori-pori kita yang tidak disentuh oleh air. Gitu kan? Baru basuh kedua, sunat. Ketiga, sunat. Jadi yang pertama itu harus sempurna. Dewa kadang-kadang kan nang kedua baru sempurna. Pertama wak siram saya, nang kedua baru kesok semua sana. Sana yang wajib yang pertama. Nah, ya. Ini perlu juga kita perhatikan itu. Ya. Nah, nang kedua, ini kedua kan sunat. Ya, kaidah sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi maka basuh yang pertama itu ya harus air itu kita gosok. Lalu yang ketiga, wa aidiakum ilal marafiq, membasuh 2 tangan sampai ke siku. Jadi kita siram atau pakai keran ya. Maka gosok yang pertama itu harus sempurna. Nah, kebanyakan orang berdoa mereka saya kayak kan? Nah, di keran aja ya kan mereka saya. Enggak digosoknya dah. Tak boleh. Jadi basuh yang pertama wajib, yang kedua yang betul itu seperti itu. Ya kan? Begitu aja tangan kiri.
Lalu yang keempat, wamsahu biru'usikum, ya. Menyapu sebagian kepala, setengah kepala. Apa bedanya dengan faksilu, membasuh? Jadi kalau menyapu tadi ayyawa, mungkin kita tampung, kita ndak ayu banyak tuh siram kamu kepala enak, basah lah bajunya enak. Ya. Jadi kita diambil air, ya kita. Tapi jangan kering-kering lembut itu enak. Ya. Diwamsahu birusakum, menyapu sebagian kepala. Oh, kalau sampai ke belakang silakan, tidak apa-apa. Ya. Yang kelima, wa arjulukum ilal ka'bain, membasuh dua kaki ilal ka'bain sampai dua mata kaki. Ya, kita gosok. Jadi yang pertama, awak kadang-kadang kan mereka saya, kan? Nak bergosok mereka saya kan, kerana air, nak boleh. Dalam sebuah riwayat yang kita baca, ya, ini ada seseorang yang sudah sholat, dia turut Nabi. Kata Nabi, ulang sholatmu. Sholatnya beliau. Satu nyetamui Nabi, sholat kamu kembali. Sholatnya, pas sampai 3 kalinya sholat, nyetamui Nabi, disuruh ulang dari Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Kiranya di belakang mata kaki, kok tidak basah dia iya. Di dalam hadis kan, yang tidak basah itu nanti dimakan oleh api neraka. Maka basuh yang pertama harus sempurna. Ada awak kedua baru basuh-basuh, kan? Yang pertama itu yang wajibnya. Kalau sudah yang wajib, yang sunat boleh tidak? Cuma kita tuh ingin dapat pahala sunat. Nah, kedua sunat, ketiga sunat tambah balua. Itu ya. Lalu yang kedua, sholat khusyuk itu tidak tergesa-gesa. Dalam buku Asrarus Sholat Imam Al-Ghazali, nah, dijelaskan, kata Nabi, orang yang paling jahat itu, orang yang mencuri dalam sholat. Amu kasihnya Rasulullah, yaitu sholatnya tergesa-gesa. Sifat tergesa-gesa itu adalah setan. Nah, kan? Kalau bersawak tagageh-gageh, kan? Nah, ingin capek sesudah, kan? Baru Allahu Akbar pangana sudah. Akhirnya sholat tuh capek. Bila kita kaitkan dengan makna khusyuk menurut Buya Hamka, ya, kecil Buya Hamka, khusyuk itu jelas, jalih. Nah, kalau bahasa awaknya jalih. Ini kalau menurut Buya Hamka itu agak murah memahami, ya. Khusyuk itu jelas. Kalau awak larikan kepada sholat, wuduknya jelas. Ya, jelas lah, niatnya jelas, basuh tangan mukanya jelas, basuh tangannya jelas, menyapu kepalanya jelas, membasuh kakinya jelas. Kalau kita larikan kepada rukun sholat, ya, jadi rukun sholat itu berapa Ibu? 13 kan? Ya. Niat, jelas niatnya. Mahwal niat, apa itu niat? Menurut Ibu niat itu apa, Bu? Ya. Niat ialah menyengaja sesuatu diiringi dengan perbuatan. Maka jelas niatnya. Kalau bahasa sekwa, nah, ya, lafadznya bunyi lafadznya, ya.
sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikut imam lillahi ta'ala Allah. Jangan ada jarak antara niat dengan takbir. Ya. Bedanya ijab kabul lah bedanya. Nah, Pak, nah beda ijab kabul. Kalau ijab kabul nggak boleh menyambung, nggak menyambung, dempet ujungnya. Ya. Aku nikahkan anak kandungku Siti Fatimah dengan engkau, maharnya seperangkat alat sholat al-Nabi tunainya langsung dijawab. Kalau niat enggak bersambung. Sengaja aku sholat pada subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikut imam lillahi ta'ala Allah. Ya. Jangan awak berniat. Nah ini contohnya ya, kecil ya. Dia sholat lah. Wah ke sholat wah lah sudah niat. Kira ada anak-anak kau maribu, jam maribu. Oh langsung takbir. Terbatas nak niat tadi? Jarak jadinya tidak boleh. Sekalipun orang tetangga sebelah kita. Wah berniat wah. Pak, sekut ya Pak. Awak langsung saya tidak diulang niat lihat. Harus diulang kembali, tidak boleh ada jarak. Jadi niat itu menyengaja sesuatu diiringi dengan perbuatan. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Jadi kalau kembali kepada Buya Gaji jelas di niatnya, ya berdirinya. Ini Bapak ya. Saya tidak mengulangi, ini memang tidak. Sholat khusyuk ini perlu jelaskan. Sholat khusyuk tidak menentukan sholat kita diterima atau tidak. Ya. Sebab diterima sholat kita syarat sah sholat dan rukun sholat. Nah, syarat sah sholat bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat, masuk waktunya menghadap kiblat itu kan. Rukunnya 13. Tapi sholat khusyuk adalah untuk menentukan kualitas. Nah, ya, kualitas sholat nilainya. Bapak Ibu ingin nilai gadang, nilai sete. Enak. Ingin nilai kete, itu ingin gadang. Ingin nilainya banyak. Ya. Kok ini perlu juga kita jelaskan. Kan ada orang Pak Ustaz, kalau itu tidak khusyuk sholat Ustaz, mau biar ada sholat leh. Ya, gini. Jadi berniatnya jelas, ya. Kok alun selesai nih, sakare niatnya lah takbir, ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Lalu berdiri betul. Nah ini ya. Kalau buat pertanyaan, berapa jarak kaki kanan dan kaki kiri? Nah, saya membaca dalam sebuah hadis, minimal kata Rasulullah bisa kucing lewat. Minimal. Tapi kalau ingin kita ambil apanya, asal jangan kasih. Tapi jangan tiap sholat beko abah jangan kasih terus kecurang lah karena ya Pak Ahmad. Enak. Itu perasaan kita, ya. Ini ada, ini maaf saja Bapak ya. Ini ada orang yang sholat seperti itu kaki ya? Ada enggak? Ada. Abi lebih sholatnya seorang ya. Aku datang mulut angkang. Kalau kita baca dalam hadis ya, saya asal sholat tuh ya. Kalau Imam Ghazali, mangga rinci. Jadi kaki kita itu ya lurus ya kalau mungkin mereng sedikit lah. Ya. Kok ada mau dikoha, kan? Oh, kan? Ya Pak. Ya. Kalau model ko ba alos sabrafe ya kan? Iya kan? Ini dapat bahar sabrafe begitu. Tahu? Kan? Maka saya sering juga sampaikan ya. Kan sah lurus rafat. Apa standarnya? Tumit di TV tikar. Bahu
secara itu minimal untuk menentukan lurus atau tidaknya saf itu. Jadi tumit di TV, TV tikar bahkan. Kalau Arab kok TV, kok ada modeko kan di muka ya? Pasti tidak. Tapi kalau tumit surat TV tikar, biar anak kecil, biar orang dewasa akan sama nanti. Ya. Ya. Jadi jelas Allah lurus tagaknya lajale tegak berdiri betulnya baru takbir. Nah, kalau lurus tagaknya takbir sekali. Ya. Ada tuh Bu? Banyak juga seperti itu. Ya. Jadi ibu bapak ya. Jadi menurut Bu Yamka itu jadi khusus itu jelas ya. Niatnya jelas, berdirinya jelas, takbirnya. Nah, ini Bapak ya. Kalau kita bicara dengan masalah mazhab, ini beda-beda. Tapi dalam buku Sahih Bukhari, Babul Salat membahas masalah salat. Di dalam buku itu Nabi itu takbir dua saja cara angkat tangan. Ya, saya tidak memasuki masalah mazhab ya, ini ya. Nah, ya. Pertama, empu jari dengan ujung telinga. Yang kedua, ujung jari dengan. Jadi tidak ada beda sholat perempuan dan laki-laki. Ya, laki-laki angkat takbir seperti ini. Tapi kalau perempuan ingin supaya tidak terangkat selalu ya, mungkin ujung jari kita ini dengan telinga. Jadi jelas takbirnya Allah ada makomnya ya, tumaninahnya mungkin ya, berhenti. Takbiratul ihramnya, takbir intiqalnya. Itu kan? Banyak juga orang takbir sepertinya. Ada orang takbir ini kan? Ada lo pakai gaya itu kan? Ada juga itu ya. Allahu Akbar. Nah, pakai gaya. Ada juga itu. Ya. Nah, ada pakai gaya, kan? Saya melihat itu Pak, mana ada gaya. Nah. Jadi kita tidak menggaji masalah perbedaan pendapat nih Pak ya. Kayak gitu dulu. Sebab kalau kita lihat ya, 4 imam mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, ya, Hambali, itu keempatnya bikin statement. Kalau kami betul ikuti. Kalau berlawanan dengan sunnah ya tinggalkan. Kenapa kita harus fanatik gitu kan? Kenapa harus kita taklid gitu kan? Maka beragama bukan taklid, bukan fanatik, tapi ittiba. Ya, ittiba, kita mengikut, tapi kita tahu. Saya Bapak ya, kalau dari pinggiran tuh, dulu kan 3 bawah dulu, awal-awalnya tahun 85 itu ya. Pernah ada tinggal dari tes, kalau ada kempusunan lah. Enak. Ada orang yang sholat, contoh gini, sudah takbir, letak tangan. Amodiku letak tangannya. Ya. Enak. Kamu coba diskusi dengan guru-guru lah enak. Ya, yang ahli-ahli hadis ya. Tidak ada sekurat ya. Hadis. Dalam kitab Sahih Bukhari itu, Sahih ya, Sahih Bukhari itu, bab sholat di atas lambung, di atas dada. Nah, tapi kalau menurut Profesor Dr. Ahasobu, sholat ditinjau dari kesehatan, kata beliau yang paling bagus itu di atas lambung, tidak sok. Nah, kalau teko kan agak payah Pak. Boleh, boleh. Ada hadis yang jelas, sahih, sambung. Nah ya. Terus ini. Jadi orang mau tanya, nak nyawa tahunya, Pak, bako di psikolog Pak, kecil guru. Nah, batu kecil guru. Hati terbagi dua, sebelah hati malaikat, sebelah hati setan. Supaya setan dia masuk, diambil ke bawah. Aku setannya masuk dari bawah kah? Kemudian itu Allah Akbar, udah tuluk tangan. Jadi sholat tidak boleh dilogikakan, ya Pak ya? Tidak boleh dilogikakan. Itu. Tapi makna sholat itu penjabarannya boleh dilogikakan, itu kan? Wah, gitu kan? Jadi ibu bapak ya, jadi jelas takbirnya, ya. Jadi
itu yang kedua, sholat khusyuk itu jangan tergesa-gesa, jangan tagageh-gageh. Ya, jadi baca Al-Fatihahnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena setiap ujung ayat Al-Fatihah yang kita baca diaminkan oleh malaikat, dijawab oleh Allah. Maka jangan tergesa-gesa. Ini maaf saja Bapak ya. Ku baca Fatihah sebentar selesai ya nak. Mana selesainya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih baca tu? Ya Pak. Cepat tu lari ya. Ya Pak. Awak baru termasuk ruku. Mungkin kita ada yang baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dan baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kalau itu tiga kan pasangan Subhana rabbiyal a'la nanti sujud kan. Kalau ibu membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli itu satu kali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kadang deh setengahnya bacanya tak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli samiallahu liman hamidah tu solat gorila nama tu Pak. Lihat tahu Bu solat gorila raun sebalik. Ibarat tu ndak punya terminal, ya Pak ya nak? Ya kan? Nah, ya? Ibarat auto ndak punya terminal tu raun sebalik kan? Duduk kan? Dudukkan tomaninahnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli samiallah. Jangan setengah. Kecil malaikat kurang japa kemana? Enak, kayak gitu kan? Ya, nah ini baru kita ruku, ruku lagi enak. Dia jelas, di Al-Fatihahnya jelas, rukunya juga jelas. Kalau di kuliah itu ada nama praktek ibadah, enak. Belajar praktek ibadah enak, gitu. Di rukunya. Mahwa ruku, apa itu ruku? Ruku ialah meletakkan tangan di lutut seraya membungkukkan badan sejajar antara roksu dengan sulbi. Roksu kepala, sulbi tulang iku. Kemudian kepala kita angkat sedikit. Jadi kalau kita ingin pakai alat peraga bisa. Di rumah ruku kita, coba kita ruku di rumah. Kapal kadang kayak seketik nah. Coba latan roll dari punggung tuan. Di dulu tuh kecil-kecil. Diajarkan. Nah. Coba latan roll, tundon roll, tersangkut muka benda. Pasti tersangkut juga kan? Nah, kalau ingin pakai alat peraga ya, ruku itu. Kita juga orang yang ruku. Tangannya mata kaki letak nak. Itu ruku jawi teman-teman. Nah, ya nak, kayak gitu kan. Jadi ibu-ibu ya, walaupun tidak sampai membatalkan sholat, ya, tapi kesempurnaan sholat. Nah, ini ibu bapak ya, ini mengenai sholat berjemaah. Nah, ini. Kapan makmum itu bergerak? Nah, ini bapak ya. Kalau memang sholat berjemaah itu ya, namanya sholat berjemaah mengikut imam. Kata mengikut di belakang, tidak di samping, tidak di depan, ya kan? Tidak sama, ya kan? Tapi di belakang. Belakangnya di mana? Misalnya imam takbir, Allahu Akbar. Oh, mengerik bila bu? Apa? Bilo mengerik. Nah, bilo mengerik. Ya? Dudukkan imam itu Allahu Akbar, bar kecil imam, bur kecil, gitu kan? Baru awak menggerak. Itu kan banyak sholat berjamaah ini, mana saja bapak ini. Ya? Imam baru Allah, ayo lah mengarik sekali. Boleh saja bisanya dulu dari imam. Imam orang tua tu gak lambai gerakannya nah, atau seki. Ada anak muda tuh kalau nyecap Allah nyolan sholat mengarik bisa dulu nyoru ruku, nah, iya kan? Atau bisa dulu dia tidak kecil imam
Sami Allah. Nyala mengari sekali. Sami'a. Nyala mengari sekali. Sami Allahu liman hamidah. Dah kecil imam baru awak mengari. Ini maksudnya Pak. Banyak ini. Dan Abu Yailal ini banyak. Ya. Ini hal-hal yang sepele mungkin ya. Nah, walaupun tidak sampai membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan, tetapi kesempurnaan. Ya. Nah, jadi kita bergerak ya sama takbir tuh. Kecema Allahu Akbar, baru awak takbir. Ruku, sujud, itidal, sujud sama seperti itu. Abihkan bar kecil imam baru awak Allah loh, kan? Awak mengari loh, gitu kan? Hah? Imam terlalu lambat. Terlalu lambat dari imam gitu kan? Imam lah tegak, nya sujud lah. Ya, nah, ini bibu karena kita etika berjemaah harus ikut imam. Ya, makanya bibu kita harus juga kalau kita sudah biasa sholat berjemaah, kita tahu kalau sanu jadi agak capek seketik. Tapi jangan kencang nah, aku cepat dulu dari payah si makmum belakang kerja. Nah, kan banyak tuh. Bismillah liman hamidah. Awak baru tagaklah Bismillah liman hamidah. Nah, nyolah sujud lah kan? Ya? Nah ini, jadi ini imam nanti akan bertanya jawab. Jadi ibu ada pertanyaan apa biar lain? Bapak ya, imam tuh kancang lari ya. Tuh bapak ya. Kalau kemudian tuh udah beliau awak ikutnya, ya, ikut selalu. Imam nak bertanya bertanggung jawab pada Allah nanti ibu ya. Ya, ibu. Kau jadi imam dulu nak? Oh iya. Nah, imam nak bertanggung jawab nanti pak. Ikuti si imam itu, ya. Ikut imam lah punya lunju lamu nah gitu kan. Tapi beda selayang tu tak apa-apa ya sedikit. Itu ya. Jadi imamku balik, sana balik jadi imam tu pak. Ini ya Bilal, balik kita jadi imam tu pemimpin. Nanti kan diminta pertanggungjawaban. Ya kira nanti kau jadi imam, kau jadi pemimpin dulu, ya. Ini Ustaz Majid ya, itu nanti kita imam nih, ya. Jadi kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak beres memimpin, nanti Allah akan tuntut kita di akhirat nanti. Ya Pak? Itu ini Pak. Kok cepat tuh dari imam mana? Panjang orang mengajarnya. Itu. Nah, ada tuh? Ada yo Pak baru kan ruku kan Allahu Akbar. Setengah baru. Terus sembilan mana midah? Awak tuh tegak loh. Awak maca Rabbana baru maca itu baru nyala ruku lah kan? Ada tuh, Bu? Nah juga. Nanti imam kan dituntut oleh Allah. Kalau kita ikut terus, ya nak bayar. Ikut Pak. Nanti inyo nak berdosa. Ya semua, Bu. Kalau tu balangga penumpang atau supir bertanggung jawab. Bu. Balangga tu mengiling orang tu nak, hantar orang nak. Saya nak bertanggung jawab, supir. Awak penumpangnya, selalu ya nak, gitu kan? Sama dengan itu. Nanti kalau imamnya tidak apa ya, imam dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Barek, soalnya jadi imam, barek Pak. Kan enggak mudah, ya kan? Itu. Nah. Ya. Kalau imam rakaatnya lumpuh ya, apa usulan saya harus rakaatnya lah baru dia. Tapi imam menganggap lumpuh gitu. Apa makna mengikuti imam? Maka dalam agama, dalam apa? Dalam berimam ada etikanya. Kalau imamnya lupa, makmum wajib mengingatkan. Yang laki-laki subhanallah, yang perempuan memberikan teguh. Gitu kan? Yang perempuan dia baca subhanallah lah kare. Ya. Jangan menipu. Kalau kita laki-laki nyuci baru. Nah, kata lu duaan nyoba tayat pertama ingatkan subhanallah. Ya, subhanallah. Al-izanul khata' manusia itu bersifat khilaf. Nah, itu tidak terluput daripada. Kalau di tapi tetap memang jalan gitu. Oh, tetap dia jalan. Ya. Karena kesalahan tuh. Ini bagaimana Bu Hilal? Ya. Tetap mengikuti imam. Iya betul. Oh, ikutinya. Ya. Ya. Sebab ini. Imam tadi tidak ada unsur sengajanya untuk salah. Nah, itu prinsipnya ya. Prinsipnya imam tidak ada unsur sengaja untuk salah. Ya.
namanya manusia, kecil lagu aku juga manusia. Enak, punya sifat khilaf. Jadi ibu ya, di sholat khusuk tadi, pertama wudhunya, sebenarnya di suduk tuh ibu, wudhu adalah gerbangnya sholat. Ya bu, gerbangnya. Kalau kamu masuk komplek, ini pakai pagar sebalik itu harus lewat gerbang. Bisa yo ya, sama manjik pagar lah. Dikatakan orang cilok, Pak enak. Nah, kayak gitu kan. Nah, gitu kan. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, sampai assalam. Nah, ini masalah salam lagi, ya. Nah, ini masalah salam. Kapan makmum itu salam? Ya. Ya, harus selesai kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita salam. Ya, baru kita salam mula ke kanan. Imam sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita salam kanan. Oh, salam kiri. Nah, jadi Bapak ya, kalau kita hayati ya kita renungkan sholat berjemaah itu luar biasa. Sami'na wa ta'na ya, kita taat dan patuh kepada imam, gitu kan? Gitu. Bapak Ibu, karena waktu kita sudah jam apa? Sudah lewat. Ada Ibu yang bertanya? Ya. Nah ini Ibu sedikit nih, ini Buya Hilal. Ini ada terjadi para jemaah kita ini masalah sholat tahajud. Ini ya, nah ini. Nah, ya, ada sholat tahajud. Dia ada orang lah jago jampe tu yang sangampenya malah sholat tahajud. Karena lah tertutup pintu langitnya. Lah tertutup pintu langit. Jadi enggak sholat tahajud lagi, kan? Ini sholat tahajud jam 3 tuh kan? Ini perlu juga ada ustaz yang mengaji ini seperti ini kan keliru jemaah ini. Kan ada ustaz yang ngaji tuh. Kalau lah lewat jam 3 tuh, kalau apa bekal lah tertutup pintu langit. Doa mana sholat tahajud lah. Sholat tahajud tuh dibagi 3 waktu ya Bu ya. Waktu pertama waktu Isya sampai jam 10. Waktu kedua 10 sampai jam 2. Waktu ketiga baru terakhir kayak gitu kan. Tapi sekat yang terakhir itu sampai subuh. Jadi Ibu bangun jam 4 bisa tahajud. Bangun jam setengah 5 bisa tahajud. Nah ini kan dek kaji guru. Oh ada ndak kaji guru kalau ndak jam 3 awak atau tutup pintu langit ya kan. Nah, kemudian itu awak sholat subuh aku dah malah tutup pintu langit aku nak sholat subuh lah. Nah, jadi Ibu ini perlu juga kita pemahaman terhadap sholat sunat ini ya. Kadang-kadang ustadz ya, kadang ustadz ini tidak memberikan alternatif ya, sehingganya jemaah ada yang tidak sholat tahajud, ada itu mau tidak sholat tahajud ada, waktu itu ya lah tertutup pintu langit, ini jam 3 nyong, nah kan gitu. Itu jadi waktu sholat yang terbaik tahajud itu memang jam 3 atau ya gitu kan, itu waktu terbaiknya. Masbuk sedikit. Nah, ini masalah masbuk ya. Apa masbuk tuh Bu? Ini Ibu ya. Nah, ini ada juga saya mendapat info. Ibu-ibu berjemaah kalau belum penuh jemaah muka jangan sambung jemaah baru ya. Jangan bikin saf baru ya Bu. Kau nyebut ile saf baru seorang ya. Ditunjuk orangnya berang loh. Ada tuh Bu ya. Ada kok di harus penuh saf buka baru bentuk saf baru. Nah, ini masbuk. Nah, masbuk artinya terlambat. Nah, terlambat ya Bu ya. Nah ini jadi pertanyaannya apa Bu ya? 3 rakaat. 3 rakaat. Ibu-ibu saya tanya dulu ya. Penentuan rakaat kapan Bu? Jatuhnya 1 rakaat atau tidak sholat kita kapan? Ruku. Iku ada P-nya ruku. Misalnya tiba orang mungkin nyetibo orang sujud ya lalu langsung sujud andanya tambah aja lain berarti kurang 1 rakaat harus tambah karena dia tidak dapat ruku. Kalau dapat ruku sah 1 rakaat. Jadi bilangan rakaat ditentukan ruku. Kalau dapat ruku sah 1 rakaat. Kalau tidak awak tibo semillah liman hamidah awak bertibo takbir, berarti tidak dapat ruku, maka kita harus menambahnya ya. Ini ada tidak ditambah, ada tuh bela, tidak ditambah doh, nyolame saya. Kan lain mama, kalau lain mama cawat tibo rakaat terakhir, saya tibo serkat, saya salat, itu mana, gitu.
Kata Jo, Buya, awak kamu ke imam Buya mah. Kurang dia waktu itu kuat dia imam. Itu bagaimana? Misalnya kita tiba Allahu Akbar, imam ruku. Baca Fatihah kita? Tidak. Sah, sah. Ya, karena imam sudah mewakili kita representasinya. Gitu kan? Nah, nah. Ya. Ini sholat berjamaah. Kiranya ada salah seorang ada uzur. Nah, ada uzurnya. Sakit baru ini keluar. Anak mana bergeser? Yang belakang. Kalau memang tidak dari belakang, maka yang kanan. Jangan sinan lo kasih ko. Yalah. Ini yang gerakan pertama yang kanan gitu kan. Jadi kalau ada dua saf yang di belakang, ya kan? Jangan majunya kayak berjalan. Mau deko. Ya Bu, ini cara majunya. Ya kan? Ya. Ya Bu ya. Jangan untuk berjalan waktu itu maju. Enggak boleh itu ya. Ya. Jadi kalau apa? Yang sebelah kiri yang geser. Ibu kalau enggak ada di belakang ya. Ya gitu kan. Ya Bu ya. Ya Bu. Ini jangan kita nanti salah gitu kan. Jadi demikian Ibu ya. Sebenarnya banyak pertanyaan ini ya. Jadi itulah baru dua di salat khusyuk itu baru dua itu sampaikan. Yang pertama wudhunya sempurna, yang kedua tidak tergesa-gesa. Ya, tidak tergesa-gesa. Insyaallah dalam waktu kita sambung. Demikian pengajian kita. Banyak maaf terlebih terkurang. Tidak menggurui, tapi menganan, menjagon. Itu tidak Pak enak karena nyawa ada bersifat khilaf. Itu kan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Banyak wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.